Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah anak-anak, apakah sudah siap semuanya belajar di rumah? Semuanya sudah siap? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, hari ini kita sudah menginjak di tema 8. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dulu dengan baca doa sebelum belajar. Bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Non-fiksi adalah klarifikasi untuk setiap karya informatif yang pengarangnya bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Karangan non-fiksi dibuat berdasarkan fakta atau realita. Berarti ini harus benar-benar terjadi. Contohnya yaitu ada laporan, artikel, skripsi, makalah, dan lain-lain. Contoh dari teks non-fiksi. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ini adalah contoh teks non-fiksi, perbedaan musim di bumi. Ini adalah hal fakta, merupakan bacaan fakta sehingga dinamakan teks non-fiksi. Selanjutnya, peristiwa non-fiksi. Peristiwa non-fiksi adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau bukan hayalan dan merupakan kejadian nyata. Contohnya bisa dari pengalaman pribadi, karangan eksposisi, opini, biografi, esai, dan lain-lain. Umumnya, gaya bahasa dalam cerita non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya tidak memiliki pengertian lain atau tidak ambigu, karena data yang disampaikan bersifat informatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peta pikiran atau mind mapping. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai ide tentang suatu topik bahasan. Peta pikiran dapat digunakan untuk memudahkan pengorganisasian berbagai konsep agar mudah diingat. Peta pikiran biasanya digunakan pada saat presentasi. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca dan memahami suatu bacaan. Kedua, renungkan hal penting yang ada dalam bacaan. Kemudian tulis ide pokok pada kertas. Dan ide pokok itu dibuatlah menjadi sebuah peta pikiran. Bagaimana kita menemukan ide pokok dalam bacaan? Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalau anak-anak menemukan nama lain ada bertemu dengan kata gagasan utama, gagasan pokok, ini sama dengan ide pokok atau nama lain dari ide pokok. Nah, bagaimana kita menentukan ide pokok? Yang pertama, kita baca teks dengan seksama, intensif, dan cermat.
Kemudian mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekarang tugas untuk anak-anak, buatlah peta pikiran berdasarkan teks jenis usaha masyarakat Indonesia yang ada pada LKS tema 8 halaman 59. Jangan lupa buat peta pikiran ini semenarik mungkin. Bisa ditambahi dengan warna-warna yang anak-anak sukai. Terima kasih. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan hari ini. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan di rumah supaya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.